Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prastio. Kita akan bahas soal ketidakkonsistenan dari antara tiga orang ustadz. Berbeda-beda, beda kepala, beda pengertian. Nah, inilah yang terjadi dengan kayak nama Ucup PI sama Waloni. Oke, kita langsung dengar videonya. Ketika ada statement, Isa bukan Jesus, berarti dia bukanlah orang. Pertama, bukan Islam. Kenapa? Al-Quranul Karim dalam bahasa Inggris menyebut nama Isa alaihissalam Jesus. Peace be upon him. Peace be upon him. Baca. Di situ Kainama mengatakan bahwa setiap orang yang mengatakan bahwa Isa dengan Yesus itu berbeda, maka orang itu bukanlah Islam. Tapi persoalannya ternyata Pak Yaya Waloni mengatakan kebalikannya. Pak Yaya Waloni justru mengatakan Isa dan Yesus itu berbeda sama sekali. Tapi jauh panggang dari api antara langit dan bumi. Apabila kita menghubungkan antara Isa dengan Yesus dengan Isa, tidak ada hubungan Isa dengan Yesus, nggak ada hubungan. Kenapa kita menyebut itu Yesus, Isa? Nggak ada. Ketika ada statement, Isa bukan Jesus, berarti. Nah, dari dua orang ini, mana sebenarnya yang bisa dipercaya? Apakah yang bisa dipercaya itu adalah Kainama yang mengatakan bahwa Isa dan Yesus sama, atau Waloni yang mengatakan Yesus dan Isa berbeda? Nah, bingung kan? Dua kepala, dua pendapat. Tapi kalau kita melihat bahwa Isa dan Yesus, kata Isa sebenarnya dipakai juga oleh orang-orang Arab untuk menyebut Yesus. Yesus juga disebut sebagai Isa bagi orang-orang yang ada di Arab sana. Tetapi Isa yang dipahami oleh orang Kristen dan Yesus ataupun Isa yang dipahami oleh orang Arab, orang Islam itu berbeda. Karena orang Islam kan jelas dia mengatakan bahwa Yesus lahir di kandang. Bukan di kandang, itu orang Kristen. Tapi lahir di bawah pohon kurma, ya kan? Itu kalau Islam. Kalau dalam Kristen kan Yesus lahir di kandang. Begitupun juga dengan dalam Kristen, Yesus kan mati disalib kemudian bangkit lagi. Dalam Islam kan nggak percaya itu. Di Islam kan percaya bahwa Yesus itu diangkat, Isa itu diangkat langsung dan digantikan sama orang yang diserupakan dengan mukanya. Jadi ada dua narasi yang berbeda. Tentunya dua narasi ini justru membedakan antara Isa dalam versi Kristen dan Isa dalam versi Islam. Dan ini jelas berbeda, Yesus dan Isa. Jika kita melakukan pendekatan dalam hal ini, maka apa sebenarnya yang dipahami Kainama? Apakah benar Pak Yaya Waluni itu sebenarnya bukan Islam? Hanya orang yang mungkin menyusup ke Islam, begitu Pak Kainama. Ya, saya nggak ngerti apa pikiran dari Kainama ini. Selain itu Kainama juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah terjemahan dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Arabnya Isa, begitu. Itu versi dari Pak Kainama. Tapi hal ini ternyata berbeda dengan Ucup PI. Ucup PI mengatakan justru sebaliknya. Tidak ada terjemahan bahasa Arab dari Al-Quran diterjemahkan ke bahasa Inggris. Nggak ada. Katanya Quran itu ya bahasa Arab yang tidak diterjemahkan. Tapi Kainama mengatakan bahwa ternyata diterjemahkan. Ya, yang mana yang benar ini sebenarnya dari dua orang ini? Jadi kalau Anda mau menampilkan sama saya dalam terjemahan bahasa Inggris, sudah saya bilang di video saya, Al-Quran itu berbahasa Arab, bukan terjemahan, ya. Kira-kira seperti itulah, ketidakkonsistenan ini justru membuat mereka kebingungan sendiri. Ya, hari ini sekaligus saya akan membahas soal Yesus ya, yang mana pada waktu itu diperhadapkan kepada mahkamah agama. Di sini ada dalam kitab kitab Lukas pasal 22 ayat 1 ya, dikatakan ayat 1 sampai yang terakhir, tapi saya mau ambil di ayat 63. Jadi teman-teman silakan perhatikan ini ayatnya. Dalam ayat 63 dikatakan seperti ini, dan orang-orang yang menahan Yesus, ya Yesus tangkap waktu itu ya, yang menahan Yesus mengolok-ngolok dia dan memukulinya. Perhatikan ya,
Yesus, kalau memang mereka orang Israel memahami Yesus adalah seorang nabi yang mereka benar-benar sanjung seperti yang dikeluarkan sama Kainama dan kawan-kawan, masa kan memukulinya gitu kan? Ya, kalau ini memang Romawi yang memukuli Yesus, tapi juga orang-orang Yahudi pada waktu itu memfitnah supaya Yesus mengalami hal ini. Dikatakan diolok-olok ya, pokoknya Yesus tangkap dan diolok-olok. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, perhatikan ya, memukuli mukanya dan bertanya, ngeri kali. Sampai dipukuli muka dari Yesus. Cobalah katakan, siapakah yang memukul engkau? Di sini sebenarnya sedang menguji. Mereka sedang menguji apakah Yesus ini benar-benar Tuhan apa enggak. Kalau Yesus ini Tuhan kan tentunya ketika dipukul Yesus akan tahu siapa yang mukul. Padahal di sini kan mukanya ditutup. Tetapi Yesus nggak jawab lah, untuk apa juga dijawabkan hal-hal kayak gitu, hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Di ayat 65, dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Perhatikan, hujat. Jadi Yesus ini memang dari dulu sudah mendapatkan hujat, pemukulan, kekerasan, dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman sebagai minoritas juga kalian mendapatkan hujat, mendapatkan masalah, dan lain-lain, tenang, Tuhan kita dulu pernah juga mengalami hal yang demikian ini. Dia pernah mengalami penghujatan pada dirinya ya, tapi Tuhan Yesus santai aja ya kan. Di ayat 66, dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Jadi diseretlah Yesus ini, dipaksalah Yesus ini supaya pergi untuk menemui mahkamah agama bersama-sama dengan mereka. Diputuskan di hukuman apa yang bisa dikenakan kepada Yesus ya kan. Dikatakan katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Nah ini sebenarnya sama dengan pertanyaan, kalau Yesus benar-benar Tuhan, di mana statement Yesus mengatakan Yesus adalah Tuhan? Kalau itu teman-teman tanyakan semua kepada Yesus, Yesus pun akan menjawab bahwa sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Faktanya bukan karena Yesus mengatakan Yesus itu Tuhan apa enggak, tapi masalahnya ini percaya apa enggak Yesus itu Tuhan, ya kan? Yesus ngaku dia Tuhan, tapi kalau kalian nggak percaya Yesus Tuhan, ya untuk apa kan? Nggak guna gitu loh. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, dia jawabnya seperti ini. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk sebelah kanan Allah. Perhatikan, sebelah kanan. Maksudnya sebelah kanan ini apa? Apakah benar-benar duduk sebelah kanan? Ya bisa jadi. Tapi lebih menunjukkan kepada sebuah otoritas. Bagaimana Allah Yesus Kristus berotoritas untuk melakukan apapun kepada manusia karena dia memiliki otoritas duduk di sebelah kanan Allah. Karena memang Yesuslah ini yang diangkat untuk memang Yesuslah yang pada akhirnya dia ke surga untuk bertahta di sana, mengambil kemuliaannya sejak dunia belum dijadikan. Itu yang ditulis dalam Yohanes pasal yang ke-17 ya. Di ayat 70. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah, ditanyain. Tadi dikatakan apakah engkau ini adalah Mesias, dan kemudian sekarang ditanyakan apakah engkau ini anak Allah? Ya. Yesus memang tidak menjawab ya, jawab sendiri mengatakannya bahwa aku anak Allah. Jawabnya Yesus ya. Mengatakan bahwa akulah anak Allah. Engkau ini anak Allah? Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakannya. Jadi orang-orang banyak itu mengatakannya bahwa Yesus anak Allah. Di sini sebenarnya Yesus mengkonfirmasi bahwa dirinya adalah benar-benar anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya. Yang artinya apa? Akhirnya Yesus pada akhirnya nanti akan dipukuli dan dihukum karena Yesus mengakui bahwa dirinya adalah anak Allah. Saya harus kasih tahu bahwa kata anak Allah itu bukan berarti Yesus ini adalah anaknya Allah yang mana Allah beranak, begitu punya istri, punya anak, Allah beranak. Tidak.
Anak manusia ini menunjukkan bahwa Yesus itu dia datang ke dunia, Allah datang ke dunia untuk menjadi manusia, anak Allah. Makanya ketika Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah anak Allah, dari statement ini, maka mereka tidak butuh kesaksian lagi untuk memukuli Yesus. Kisah ini kan berbeda sama sekali dengan kisah Isa yang dipahami oleh teman-teman kita Muslim, ya kan? Oke, jadi itu saja kira-kira sudah membuktikan bahwa Isa itu berbeda dengan Yesus dalam Alkitab. Kalau saya mengimani kisah sepenuhnya yang ada di dalam Alkitab. Ya karena saya Kristen. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.